Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Septiani. Saya dari kelas 4G. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang telah Bapak sampaikan, yaitu mengenai mereview kembali materi yang telah Bapak sampaikan di kelas tentang keamanan digital. Nah, langsung saja pada konsep keamanan digital. Apa itu keamanan digital? Keamanan digital ini adalah upaya untuk melindungi sistem, data, dan individu dari serangan atau ancaman yang dapat menyebabkan kerugian. Nah, jadi secara sederhananya, yaitu mengamankan data pribadi kita ataupun ancaman yang dapat menyebabkan kerugian pada data kita. Di sini juga mengapa keamanan digital ini penting? Penting untuk apa? Untuk melindungi data pribadi, informasi sensitif dan aset digital. Misalnya jika kita tidak mengamankan data kita sendiri, dikhawatirkan ada informasi negatif yang menyebar luas tentang diri kita atau tentang pribadi kita itu. Terus juga ada kebijakan keamanan. Untuk apa? Nah, kebijakan keamanan ini untuk membuat kebijakan keamanan yang jelas dan mengikuti standar terbaik, lalu menjelaskan aturan dan tindakan yang harus diambil untuk menjaga keamanan. Nah, misalnya kalau misalnya di HP kita ada persyaratan kebijakan, kita juga harus bisa memilih maksud dari itu, maksud kebijakannya untuk apa. Jadi jangan asal pencet, dikhawatirkan yang kita klik itu malah menjadi negatif. Lalu di sini ada autentikasi. Nah, memastikan identitas pengguna dengan cara seperti kata sandi, PIN sidik jari ataupun autentikasi dua faktor. Misalnya layar HP kita otomatis mayoritas ya warga Indonesia ini si layar HP-nya itu kan pasti terkunci. Nah, jangan sampai layar handphone kita ini tidak disandi sama sekali. Nah, itu dikhawatirkan ada orang yang buka ataupun ada orang yang jahil, dikhawatirkan semisalnya buka handphone kita ternyata malah membuka akun pribadi, contohnya m-banking. Nah, dikhawatirkan itu dan menyebabkan dampaknya kerugian. Dan sekarang ini banyak kunci layar handphone itu tidak hanya PIN ataupun pola, tapi ada juga yang screen wajah ataupun layar jari, pakai layar jari. Terus juga di sini ada ancaman dan risiko. Nah, banyak mengenai jenis ancamannya. Ada yang pertama ada malware atau virus. Terus yang kedua ada serangan phishing. Nah, yang ketiga ada serangan distributed denial of service. Terus juga ada yang keempatnya kerentanan 0 hari atau penyadapan. Nah, dikhawatirkan handphone kita juga disadap. Maka dari itu kita sangat memerlukan keamanan digital untuk pribadi ataupun handphone kita. Karena handphone itu adalah termasuk barang pribadi. Maka dari itu kita tidak boleh sembarangan mengasih barang pribadi kita ke orang lain. Resikonya itu kalau misalnya HP handphone kita tanpa adanya keamanan, nah resikonya itu kita identitas bisa dicuri. Yang kedua itu data pribadi atau final itu terbongkar itu ya, atau bocor. Terus yang ketiga ada kerugian finansial, dan yang keempat ada gangguan pada aktivitas online. Contohnya penyadapan WhatsApp. Nah, penyadapan WhatsApp ini kan dimana kita online WhatsApp, kita juga terganggu. Orang bisa membaca chat kita, orang bisa membalas chat kita, sedangkan kita tidak tahu apakah ada orang yang menyadap WhatsApp kita atau tidak. Lalu ada juga praktik terbaik dalam keamanan digital. Nah, kadangkala kita contohnya misalnya kita memberikan jaringan kepada orang lain, tethering atau hotspot gitu, atau wifi. Nah, lebih baik orang mengiranya itu sandi yang biasa dipakai itu kadang orang Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan
dari si handphonenya ini udah ngasih tahu si lebih baik si sandinya itu kayak contoh A B C D angka terus X Y Z gitu, pokoknya kata-kata yang susah itu lebih baik daripada angka misal 1 sampai 8 ataupun nama ataupun tanggal lahir gitu, untuk memastikan bahwa orang ini tidak bisa membobol wifi kita atau data kita. Kan kalau misalnya kita terbobol, kita juga yang mengalami kerugian. Terus juga ini ada software dan perangkat terbaru. Pastikan semua perangkat lunak dan perangkat keras diperbarui dengan versi terbaru untuk mengatasi kerentanan. Nah, terus juga ada two factor authentication, terus ada notifikasi sama software, terus juga ada backup data. Nah, lakukan backup data secara teratur untuk menghindari kehilangan data yang tidak terduga. Jadi kita jangan santai, misal kita juga harus sering mengecek data-data kita, dikhawatirkan ada yang hilang gitu. Kesimpulannya dari materi ini, keamanan digital adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi data informasi dan aktivitas online. Dan yang kedua, dengan memahami ancaman dan menerapkan praktik terbaik, kita dapat menjaga keamanan digital dan digital kita dan organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.